Financial Wisdom bersama DNA.12 Education. Halo youth and teenagers. Kali ini kita akan membahas apa yang dilakukan seorang muda jika sudah mulai bekerja. Jenis investasi pertama dan terbaik apa ketika seorang muda mulai bekerja? Oke, youth and teenagers, ada beberapa jenis investasi yang cukup baik untuk kamu-kamu. Paling tidak ada 5 yang akan saya paparkan dulu ya. Yang pertama, investasi yang terbaik adalah membeli dan menyimpan emas mulia atau disebut dengan gold. Investasi yang kedua, yang terbaik adalah berinvestasi saham-saham terbaik atau disebut dengan LQ45 atau disebut juga dengan blue chip. Investasi terbaik yang ketiga adalah membeli rumah tinggal dan properti. Investasi yang keempat terbaik adalah reksadana. Dan yang kelima, investasi terbaik yang kelima adalah obligasi. Oke, youth and teenagers, dari 5 jenis investasi yang saya sebutkan, manakah yang terbaik dan yang pertama? Nah, youth and teenagers, sangat tidak disarankan untuk menabung di bank. Tetapi yang benar adalah berinvestasi. Menabung di bank mengakibatkan uang kamu akan berkurang setiap bulan. Ya, katakanlah biaya admin dan inflasi. Tetapi berinvestasi akan mengembangkan uang Anda dan nilainya akan semakin bertambah setiap tahun. Terus, investasi pertama dan terbaik untuk anak muda itu apa ya? Apakah membeli dan menyimpan emas mulia? Apakah berinvestasi saham-saham terbaik? Apakah membeli rumah tinggal dan properti? Apakah kita membeli reksadana? Atau yang terakhir, membeli obligasi? Oke, youth and teenagers. Ya. Someone said, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Saya ulangi ya. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Oke, youth and teenagers. Investasi pertama dan terbaik setelah anak muda bekerja adalah membeli dan memiliki rumah tinggal. Saya ulangi ya. Investasi pertama dan terbaik setelah anak muda bekerja adalah membeli dan memiliki rumah tinggal. Loh, apa sih alasannya bahwa investasi pertama dan terbaik ketika anak muda mulai bekerja adalah rumah? Yuk, saya akan jelaskan alasan-alasan apa saja yang mendukung pernyataan bahwa investasi pertama dan terbaik ketika anak muda mulai bekerja adalah memiliki rumah tinggal. Yuk, yang pertama, ya, memiliki rumah adalah hal pokok dan kebutuhan mendasar. Yang kedua, tidak selamanya kamu hidup bersama orang tuamu, bukan? Yang ketiga, nilai rumah selalu naik setiap tahun. Yang keempat, gaji kamu akan selalu naik setiap tahun. Tetapi ingat, cicilan rumah selalu tetap. Alasan yang kelima adalah jika rumah tersebut tidak langsung kamu gunakan atau kamu tempati,
maka rumah tersebut bisa saja kamu sewakan, sehingga menjadi penghasilan tambahan yang bisa membayar cicilannya sendiri. Yang keenam, ketika seorang muda berumah tangga, maka memiliki rumah adalah hal yang paling perlu dan mutlak. Saya ulangi ya. Ketika seorang muda berumah tangga, maka memiliki rumah adalah hal yang paling perlu dan mutlak. Dan ini adalah starting point terbaik memulai hidup dan langkah paling tepat untuk lebih sejahtera di masa depan. Ya, katakanlah mencuri start menghindari kesulitan. Ingat, akan banyak kesulitan-kesulitan terutama dalam keuangan ya ketika kamu berumah tangga. Tetapi ketika kamu mempunyai rumah untuk tinggal, maka itu akan menjadi starting point yang sangat tepat. Nah, dan alasan yang ketujuh, sebagai tabungan masa depan. Dibanding Anda menyimpan uang yang nilainya suatu saat akan terkena inflasi, justru lebih baik investasikan uang Anda untuk membeli rumah. Jadi paling tidak ada 7 alasan mengapa investasi pertama dan terbaik ketika anak muda mulai bekerja adalah membeli rumah. Oke, youth and teenagers, seperti yang saya sebutkan, investasi pertama dan terbaik ketika seorang muda bekerja atau berpenghasilan adalah membeli rumah. Namun, jika kamu tidak bisa membeli rumah secara cash, kamu bisa lakukan pembiayaan secara KPR atau yang disebut dengan mortgage atau hipotek. Oke, nah keuntungan memiliki KPR adalah nasabah tidak harus menyediakan dana secara tunai untuk membeli rumah. Cukup menyediakan dana untuk membayar down payment atau DP alias muka saja. Wah, memiliki KPR ternyata dipermudah ya. Ya, sekali lagi jika kamu tidak mempunyai uang cash, kamu bisa membeli rumah dengan program atau pembiayaan secara KPR ya. Oke, youth and teenagers, terus apa sih syarat-syarat memilih KPR? Nih, menurut yang saya pelajari, ya, syarat-syarat memilih KPR itu sebagai berikut, ya. Yang pertama, pastikan usiamu minimal 21 tahun dan mempunyai KTP dan NPWP ya. Yang kedua, pastikan track record finansial kamu di Bank Indonesia tidak bermasalah, alias BI checkingnya bersih. BI checking yang sangat bersih akan mempengaruhi proses persetujuan KPR kamu akan semakin cepat dan lancar. Namun, apabila BI checking kamu bermasalah, maka ada kemungkinan KPR kamu bisa ditolak. Jadi, youth and teenagers, ya, jaga BI checking kamu tetap bersih ya. Yang ketiga, pastikan kamu mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Usahakan kamu sudah menjadi pegawai tetap di kantor kamu, atau tempat kamu bekerja cukup menjamin kelancaran gaji kamu setiap bulan. Jika gajimu tidak pernah terlambat dan penghargaan terhadap karyawan cukup baik, maka ini adalah hal yang baik. Nah, anak muda, perlu juga sih kamu mencari penghasilan tambahan untuk mendukung penghasilan utama kamu. Bagaimana caranya ya? Jual talenta yang Tuhan beri kepada kamu, guys. Oke, yang keempat, usahakan DP yang dibayarkan minimal 30-40% ya. Nah, ketika kamu memilih program KPR dalam membeli rumah, ingat lebih besar down payment-nya akan semakin baik. Kenapa? Karena besar hutang di bank akan semakin kecil. Jadi ini sangat meringankan
dalam proses pembayaran KPR kamu setiap bulan. Yang kelima, rumah baru yang akan kamu beli dikembangkan oleh developer yang cukup baik. Developer yang baik akan memperhatikan tata kota yang baik, sanitasi yang baik, sarana transportasi yang mendukung, sarana jalan yang baik, penghijauan yang cukup, dukungan market atau usaha yang semakin mendukung, gairah investor yang mau mendirikan usahanya juga besar, dan lain-lain. Mengapa ini diperhatikan? Semakin baik developer, maka harga rumah akan semakin cepat naik. Dan keseriusan pengembangan wilayahnya juga akan semakin maju dan cepat. Ini akan menjadi keuntungan buat kita, bukan? Ya, karena nilai investasinya akan cepat naik setiap tahun. Jadi, pilihlah rumah yang memiliki fasilitas atau infrastruktur di sekitar rumah yang baik. Anda dapat memperhatikan keamanan di sekitar rumah sampai prediksi apakah lingkungan tersebut akan berkembang dengan nilai jual tinggi pada masa yang akan datang. Oke, bagaimana youth and teenagers? Ya. Yang keenam, jika rumah tersebut adalah rumah second, ya, pastikan dokumennya lengkap dan legal, yaitu sertifikat tidak bermasalah dan IMB-nya ada. Dan kamu harus ingat, lakukan akta jual beli di hadapan notaris ya. Yang ketujuh, perhatikan bahwa bunga yang diberikan wajib bunga kecil dari bank terpercaya. Hindari KPR dari bank yang tidak bertanggung jawab. Carilah bank yang sudah berpengalaman dalam KPR, karena ini juga menyangkut legalitas dokumen yang menjadi jaminan KPR kamu loh. Jadi kamu harus ingat, semakin kecil bunga dan baik bank tersebut, sekali lagi, semakin kecil bunga dan baik bank tersebut, maka akan semakin tenang dalam menyelesaikan KPR kamu suatu saat. Yang kedelapan, cicilan per bulannya adalah sepertiga dari penghasilan tetap kamu. Penghasilan lain-lain tidak boleh diperhitungkan karena kita harus memperhitungkan nilai inflasi dan keadaan ekonomi nasional atau global. Oke. Nah, yang kesembilan, jangka waktu pembayaran maksimal 10 tahun ke depan ya. Kok 10 tahun? Ya, alasannya adalah jangan terlalu lama, bro. Karena semakin lama kamu punya hutang KPR, maka beban bunga yang akan kamu bayarkan akan semakin besar. Nah, yang terakhir adalah tips untuk memilih KPR adalah lakukan pelunasan dipercepat. Kamu harus mempunyai komitmen bahwa sepertiga dari penghasilan tetap kamu harus disimpan atau ditabung. Dimulai dari awal kredit, karena setengah jalan dari jangka kredit Anda harus komitmen untuk melunaskan hutang kamu di bank tersebut. Ini yang disebut dengan komitmen untuk melakukan pelunasan dipercepat. Nah, misalnya KPR dalam 10 tahun, maka harus komitmen ya bahwa tahun kelima kamu sudah selesaikan utang di bank. Jadi, kamu bisa mengambil atau menerima dokumen atau sertifikat rumah kamu di tahun ke-6. Nah, kenapa kamu harus lakukan pelunasan dipercepat? Agar beban hutang kamu tidak semakin besar. Dan ini menjaga komitmen kamu dan keseriusan kamu dalam membeli rumah dong. Oke, youth and teenagers. Someone says, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sekali lagi, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Oke, youth and teenagers, inilah financial wisdom di bagian kelima.
yaitu investasi pertama dan terbaik ketika kamu sudah mulai bekerja. Oke, youth and teenagers, demikianlah Financial Wisdom kali ini. Sampai ketemu di Financial Wisdom berikutnya. Good luck!